Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam limpah kurnia Allah, tetap semangat menjalankan ibadah puasa, serta marilah kita memperbanyak amal kebaikan di bulan yang sangat mulia ini. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Fathul Qarib jilid 1 halaman 294, Hasyiah Bajuri, lanjutan tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarih wal musyir rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Wa yuhramu siyamu khamsati ayyamin al-aidani wa ayyamut tasyrikis salasah. Diharamkan puasa 5 hari, yang mana 5 hari al-aidani, 2 hari raya, wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik yang 3. Dalam setahun ada 5 hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa. Selain 5 hari ini semuanya bebas. Al-aidani maksudnya Somu yaumi aidil fitri, puasa hari raya fitrah, wa aidil adha, dan puasa hari raya adha. Kenapa diharamkan puasa pada 2 hari raya? Apakah ada dalilnya? Kita lihat dulu. Wa qauluhu wa yuhramu siyamu khamsati ayyam. Qauluhu diharamkan puasa 5 hari, artinya wala yasihu, haram dan tidak sah. Falaisal muradu annahu yuhramu ma'asihah. Maka tidaklah yang dimaksud itu bahwa sungguhnya puasa itu diharamkan bersama sah, bukan. Tapi haram dan tidak sah. Wala yajibu ta'ati muftirin. Dan tidak wajiblah oleh mengambil yang membukakan. Maksudnya begini, hari raya itu nggak haram puasa. Apakah kita diwajibkan untuk makan minum? Kalau kita nggak makan minum, nggak hubungan suami istri, seolah-olah seperti orang puasa tapi nggak niat, boleh nggak? Nah, di sini beliau menjelaskan wala yajibu, tidak wajiblah oleh taati itu melaksanakan, mengambil hal-hal yang muftir, yang bisa membatalkan. Nah, yang penting 2 hari raya nggak boleh puasa. Masalah kita nggak makan, nggak minum, ya terserah kita, nggak wajib makan. Lakin yusannu, tetapi disunnahkan akan dianya mengambil yang membatalkan. Disunnahkan makan hari raya, minum, dan lain-lain sebagainya. Khilafan liman qala biwujubihi, sebalik khilaf bagi siman yang berkata ya dengan wajibnya. Dhamir wujubihi kembali kepada taati, wajibnya mengambil hal-hal yang bisa membatalkan. Artinya pendapat Qil menyatakan di hari raya itu kita wajib makan, wajib minum, supaya tidak berkelakuan seperti orang yang berpuasa. Fal haramu innamah wal imsaku bin niyati shaumi, maka bermula haram itu hanya saja dianya yang haram itu menahan diri dengan niat puasa. Nggak makan, nggak minum dengan niat puasa itu yang haram. Tapi kalau menahan diri nggak makan dengan minum bukan niat puasa, ya nggak apa-apa. Amma idza tafaqa annahu lam yata'ati muftiran min ghairi niyyati shaumi fala yuhram. Adapun apabila kebetulanlah oleh bahwa sungguhnya seorang itu tidak mengambil ia akan yang membatalkan. Maksud tidak mengambil akan yang membatalkan, tidak makan, tidak minum. Min ghairi niyyati shaumi, dari tanpa niat puasa. Niat puasa enggak, makan minum juga enggak, fala yuhram, maka tidak haram hukumnya. Al-aidani, 2 hari raya, fayuhramu shaumahuma bil ijma'il mustanadi ila nahyih. Diharamkan puasa keduanya 2 hari raya dengan dalil ijma' yang disandarkan kepada hadis Nabi, kepada larangan Nabi alaihi wasallam fi khabari sahih ini, dalam hadis 2 yang sahih. Namun di sini beliau tidak menuliskan hadisnya. Kemudian wa ayyamut tasyrik, 5, yang mana lagi 5 hari, yaitu ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik yang 3. Kemudian di sini syarah wahya, bermula dianya hari tasyrik itu 3. As-salasatul lati ba'da yaumin nahri, yaitu 3 yang ada yang 3 sesudah hari nahar. 3 hari sesudah hari nahar, 10 Dzulhijjah. 11, 12, 13 Dzulhijjah itulah hari tasyrik.
Jadi haram berpuasa juga pada 11, 12, 13. Nah, kita lihat ini di dalam ada penjelasan sedikit. Wa ayyamut tasyrik sumiyat bizalika litaqdidihimul lahma fiha bisyirkatil lati hiya syamsu. Ya, sumiyat dinamakan akan dianya hari-hari 11, 12, 13 itu bizalik dengan demikian tasyrik. Kenapa? Litaqdidihim, karena mengeringkan oleh mereka. Takdid itu artinya memotong-motong daging halus-halus kemudian dikeringkan. Litaqdidihimul lahma, karena mengeringkan oleh mereka akan daging fiha padanya hari bisyirkah, mereka mengeringkan dengan syirkah. Syirkah artinya matahari. Syirkah allati, yang dianya syirkah itu matahari. Karena pada hari itu kebiasaan orang dulu menjemur dagingnya. Karena hari menjemur daging, dijemur untuk dimakan, disebutlah hari tasyrik. Fayuhramu saumaha linahyi anhu, maka diharamkan akan puasanya hari tasyrik karena ada larangan. Linahyi anhu, karena larangan darinya Nabi. Kama rawahu Abu Dawud, sebagaimana merawikan akannya oleh Abu Dawud. Ada hadis Abu Dawud menjelaskan tentang larangan puasa hari tasyrik. Wa fi sahih Muslim ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi ta'ala. Dalam sahih Muslim juga ada ayyamu mina, bermula hari-hari mina. Hari mina itu hari tasyrik maksudnya. Itu ayyamu aklin, hari-hari makan dan minum dan mengingat Allah. Ya. Jadi hari tasyrik itu dalam mazhab Syafi'i ada 3. Wa qauluhu wa hiya salasatu lati ba'da yaumin nahri. Qauluhu, perkataannya syarih, wa hiya, dianya hari tasyrik itu 3 sesudah hari nahar. Wa zahabatil aimatu salasa ila anha isnani. Dan berpendapatlah oleh imam-imam yang 3 selain Imam Syafi'i ila annaha, kepada bahwa sungguhnya hari tasyrik itu isnani, 2 hari ba'da yaumin nahar, 2 hari sesudah hari nahar. Itulah yang disebut dengan hari tasyrik menurut selain Imam Syafi'i. Jadi secara jelas haram puasa 5 hari dalam setahun. Namun ada tambahannya lagi ini. Wa yukrahu saumu yaumi syakki bila sababin yaktadhi saumahu. Dimakruhkan akan puasa pada hari syak bila sababin, dengan tanpa sebab, yaktadhi, yang menghendaki ianya sebab, saumahu, akan puasanya hari syak. Kemudian dalam matan Nabi Suja menyatakan makruh puasa hari syak tanpa sebab. Jadi makruh di sini biasanya kalau disebut makruh kita langsung paham makruh tanzih. Tapi di sini syarah menjelaskan tahriman, makruh tahrim. Bukan makruh tanzih. Berarti tambah lagi hari yang diharamkan puasa dalam setahun, yaitu hari syak. Itu juga haram, ada syaratnya, bukan mutlak, haram tanpa sebab. Kalau di atas tadi hari raya dan hari tasyrik haram tanpa sebab. Haram mutlak umum. Kalau ini haram tanpa sebab. Kalau ada sebab nggak haram. Mana contoh yang ada sebabnya? Wa asyara al-musannifu li ba'dhi suwari hadha sababi biqaulih. Dan mengisyarahkan oleh musannif li ba'dhi suwari hadha sabab, bagi sebahagian gambaran-gambaran ini sebab, biqaulihi, dengan ucapannya musannif, illa ayyuwafiqa adatan lah, seperti bahwa muwafakat ianya hari syak akan adat baginya seseorang. Jadi memang dia sudah biasa puasa, pas hari syak itu pas hari dia berpuasa. Itu bisa jadi sebab yang menghilangkan keharamannya. Illa ayyuwafiqa adatan lah, kecuali bahwa muwafakat ianya hari syak tadi akan adat baginya seseorang, fi tatawu'ihi, pada tatawu'nya, pada amalan sunnahnya seseorang. Kaman adatuhu siyamu yaumen wa iftaru yaumen, seperti orang-orang yang bermula adatnya itu puasa sehari dan berbuka sehari. Fawafaqa saumuhu yaumasyakki, maka muwafaqatlah oleh puasanya akan hari syak. Seseorang biasa mengamalkan puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari buka. Pas di hari syak jatuh jadwal dia berpuasa. Nah, jadi karena sesuai dengan adatnya, boleh dia puasa pada hari itu, puasa sunnah. Kita lanjutkan dulu. Walahu siyamu yaumi syaki aidan an qada'in wa nadharin wa yaum. Dan boleh baginya pula siyamu yaumi syaki pula. Walahu siyamu yaumi syaki aidan, boleh baginya seseorang, sabit baginya seorang itu puasa hari syak pula, an qada'in, untuk qada, wa nadharin, dan untuk nazar. Puasa nazar, puasa qada boleh pada hari syak.
yang nggak boleh puasa Ramadan berarti. Apa itu hari syok? Wa yaumus syakki huwa yaumus salasina min sya'bana idza lam yural hilalu lailataha ma'as sahwi wa tahaddasan nasu bi ru'yatihi. Ya, dan bermula hari syok huwa, dianya hari syok itu yaumus salasin, hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Syarat hari ke-30 bulan Sya'ban baru dianggap hari syok. Iza lam yural hilal, bila tidak dilihatkan akan hilal lailataha pada malamnya Sya'ban. Malam 30 Sya'ban bila hilal tidak kelihatan. Ma'as sahwi bersama terang langit. Watahaddasan nasu biru'yatih, dan berbicaralah oleh manusia dengan melihatnya hilal. Ya, artinya begini. Malam 30 bulan Sya'ban, hilal tidak terlihat. Langit terang, tapi orang-orang ngomong bahwa hilal terlihat. Cuma orang yang ngomong itu nggak jelas siapa. Pokoknya berita menyebar bahwa hilal sudah terlihat. Itu yang disebut hari syok. Ketika itu nggak boleh kita niat puasa Ramadan. Adapun bila malam 30 Sya'ban terlihat hilal, berarti udah 1 Ramadan. Nah, atau gini, hilal tidak terlihat tapi langit memang ghumma. Langit itu berawan misalkan. Langit berawan. Hilal tidak terlihat. Langit berawan. Orang tidak ngomong tentang ada yang melihat hilal. Itu juga tidak disebut hari syok. Maka langsung disempurnakan 30 Sya'ban. Sya'ban jadi 30 hari. Ya. Walam yu'lam adlun ra'auhu aw syahida bi ru'yatihi. Walam yu'lam adlun ra'auhu, sambungan tadi. Malam syok yaitu malam 30 Sya'ban bila hilal tidak terlihat. Kemudian langit terang, manusia berbicara bahwa hilal sudah terlihat. Walam yu'lam, dan tidak diketahui adlun ra'ahu. Tidak diketahui akan ada seorang adil yang telah melihat ia akannya hilal. Artinya tidak ada seorang pun yang mengakui, yang bersaksi bahwa dia melihat hilal. Itulah terjadinya keraguan. Adapun bila ada orang yang mengakui, bersaksi bahwa dia melihat hilal, itu tidak meragukan lagi. Bagi kita yang percaya kepada orang adil tersebut, wajib puasa Ramadan, walaupun dia tidak naik saksi di hadapan qadhi. Sekalipun qadhi tidak memutuskan hukum bahwa Ramadan sudah tiba. Au syahida bi ru'yatihi sibyanin au abidun au fasaqah. Atau bersaksi dengan melihatnya hilal oleh 2 anak kecil, atau oleh hamba-hamba sahaya, atau oleh orang fasik. Artinya begini, anak kecil, hamba sahaya, orang fasik itu orang-orang yang turaddu, yang ditolakkan syahadatnya, nggak diterima kesaksiannya. Ya, jadi malam 30 Sya'ban, langit terang, hilal tidak terlihat, manusia berbicara bahwa hilal terlihat, atau ketika itu ada anak kecil mengakui dia melihat hilal, atau hamba atau orang fasik dia mengakui melihat hilal, disitulah timbulnya keraguan. Adapun di sisi yang lain, bagi orang yang percaya kepada ucapan anak kecil tersebut atau orang fasik, kalau dia percaya atau minimal dia dzan bahwa dia benar, ya, itu wajib juga puasa Ramadan, tidak syok lagi bagi dia, walaupun bagi orang lain itu syok. Artinya sibyan, abid, dan fasaqah ini kesaksiannya ditolak. Kalau dia datang kepada hakim, kepada qadhi mengakui melihat hilal, itu tidak bisa sebut hilal Ramadan karena kesaksiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Waman wati'a fi nahari Ramadan fi hali kaunihi amidan fil farji. Bermulasiman yang mengwatak ia pada siang hari Ramadan atau pada hari Ramadan, fi hali kaunihi, padahal keadaannya si wati, padahal keadaannya siman, itu amidan yang sengaja kemana dia watak fil farji. Seseorang yang sengaja mewatak di siang hari, membatalkan puasanya dengan cara mengwatak atau menjima dalam keadaan sengaja, wataknya fil farji, dalam farji. Nah,
Bahwa mukallafan bisawmi, padahal dianya itu mukallaf bisawmi, artinya dia balik berakal. Nah, kemudian dia dibebankan dengan puasa, tidak dalam keadaan sedang musafir, tidak pula dalam keadaan sakit. Wa nawa minal laili, dan telah niat ia dari malam. Dia di malam hari telah niat untuk puasa esok hari. Tiba-tiba di siang hari dia melakukan hubungan suami istri misalkan. Wa huwa asimun bihadzal wati'i li ajli shaumi. Dan dianya itu yang berdosa dengan ini watak karena puasa. Fa'alaihi, jawab man, maka sabit di atasnya siman itu qadha wal kafarah, dan membayar kafarah. Sampai di sini dulu. Ini denda bagi orang-orang yang menjima di siang hari Ramadan. Kita lihat ini syaratnya banyak banget. Waman wati'ah, seseorang yang mengwatak pada siang hari, di mana qauluhu nih. Waman wati'a hadza syuru'un fi man tajibu alaihil kafarah. Ini masuk hadza syuru'un, ini masuk fiman, pada siman yang wajib kepadanya oleh kafarah. Orang-orang yang wajib membayar kafarah bisa babil iftar, dengan sebab membuka puasa. Bimuftirin minal muftirasi sabika, dengan yang membukakan dari segala yang membukakan terdahulu. Fajami'ul muftirati la kafarata fiha illal wata'. Maka semua yang membatalkan puasa itu tidak ada kafarah padanya kecuali wata. Bisyurutil lati zakaruha, dengan segala syarat-syarat yang mereka sebutkan akannya syarat. Artinya begini, yang membatalkan puasa banyak, makan, minum, masuk sesuatu dalam rongga, banyak banget. Semuanya, bila seseorang membatalkan puasanya dengan makan, dengan minum, tidak ada yang mewajibkan bayar kafarah kecuali kalau puasanya batal dengan jima, dengan wata. Itu juga dengan syarat-syarat yang ketat yang telah para ulama sebutkan. Fatajibu fihil kafaratu li khabari sahihaini an Abi Hurairah. Maka wajib padanya wata. Padanya wata di siang hari Ramadan. Apa wajib oleh kafarah? Kenapa? Li khabari sahihaini, karena hadis sahihaini. Sumber hadisnya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Ja'a rajulun wa huwa Sakhar bin Salamah al-Bayadi. Datanglah oleh seorang laki-laki tersebut yaitu Sakhar bin Salamah al-Bayadi, ilan Nabi, datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Waqala, berkata ianya Sakhar, halaktu, aku telah hancur ya Rasulullah, aku binasa. Qala, Nabi berkata, wa ma ahlakaka, apa yang telah membuatmu hancur? Qala, berkata ianya Sakhar, waqa'tu imraati, aku telah menjima istriku fi Ramadan, di siang hari Ramadan. Qala, berkata ianya Nabi enggak marah nih. Ya, bukan kayak kita kalau ada yang melanggar gampang marah. Ini Nabi enggak marah. Apa yang Nabi katakan? Hal tajidu ma ta'tiku raqabah? Apakah engkau dapati akan ma yang engkau bebaskan akan seorang lamit? Apakah kamu mampu membebaskan seorang budak? Qala, berkata ayahnya Sakhar, la, tidak. Qala, berkata ayah Nabi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Apakah kamu sanggup bahwa kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, la, enggak kuat. Ini aja enggak kuat. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Apakah engkau mendapati akan ma yang kau beri makan akan 60 orang miskin? Apakah kamu punya sesuatu harta yang kau beri makan 60 orang miskin? Qala la, tidak. Kacau nih. Tidak. Summa jalasa, kemudian duduk ia, fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamar. Maka datanglah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin, dengan membawa satu keranjang. Fihi tamarun, yang dalam keranjang itu ada tamar, kurma. Huwa bifathil aini warra'i, dianya arak, itu kita baca dengan fathah ain dan arak. Apa artinya? Muktalun, itu satu keranjang. Yunsaju min khausin nakhli, yang dianyam akan dianya keranjang tadi daripada khausin nakhli. Apa khausin nakhli? Daun kurma atau pelepah kurma. Wa kana fihi 15 sa'an, dan adalah di dalamnya keranjang itu 15 sa'. 15 sa' tamar tadi. Wa kullu sa'in arba'atu amdadin, setiap satu sa' kan 4 mun. Berarti 15 kali 4 60. Fal jumlatu sittuna muddan, maka jumlah semuanya 60 mun. Faqala, berkata ya Nabi, tasaddaq bihadza, bersedekahlah kamu dengan ini, ambil ini bersedekah.
Faqala, berkata ianya Sakhar, ala afqari minna, bersedekah kemana? Kepada orang yang paling miskin dari kita, ya Rasulullah. Wallahi, kata Sakhar, demi Allah, ma baina labataiha jabalail Madinah, tidak ada di antara dua labataiha, artinya dua bukit Madinah, ahlu baitin, satu keluarga, ahwaju ilaihi, yang lebih butuh kepadanya minna, dari kami. Artinya beliau ternyata orang yang paling miskin ketika itu. Fadhahiqa sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh, maka tertawalah Nabi hingga kelihatanlah gigi serinya Nabi. Tsumma kemudian berkata ya Nabi, idhhab fa'at'imhu ahlak, pergilah kamu beri makan olehmu akannya tamar tadi kepada keluargamu. Jadi di sini nanti bermasalah, apakah Nabi menganjurkan Sakhar itu untuk memberi makan sebagai sedekah dari Nabi, sementara kafarah tetap menjadi tanggung jawab Sakhar, atau itu merupakan Nabi sekaligus yang membayarkan kafarat untuk Sakhar tersebut. Dari sini nanti muncul berbagai macam khilafiyah di masalah-masalah sesudahnya. Nah, kita sampaikan di sini dulu. Artinya orang yang mengwatak pada siang hari, apa arti watak? Ghayyaba jami'al hasyafah, melenyapkan ia, maksud melenyapkan, memasukkan ia akan semua hasyafahnya, ujung kemaluannya, atau kadraha, atau kadarnya hasyafah, min faqidiha, dari orang yang nggak punya hasyafah. Wa illam yanzil, sekalipun tidak keluar mani, kalau jima tetap batal puasa dan wajib bayar fidyah, wajib bayar kafarah. Bi khilafi taghayyibi ba'dhi zalik, dengan sebalik hilang, lenyap, masuk sebahagian kasyafah, fala kafarata fi, enggak ada kafarah karena enggak batal puasa. Wa kharaja bil wat'i sairul muftirat, keluar dengan ucapan watak tadi oleh semua yang membatalkan puasa. Semua yang membatalkan puasa yang lain, kal akli, seperti makan, minum, itu enggak wajib kafarah. Sekalipun sesudah makan dia melakukan hubungan suami istri, itu enggak apa-apa, yang penting puasanya enggak batal dengan watak tadi. Kita lanjutkan. Enggak saya baca semuanya. Fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, yakinan, secara yakin itu terjadi di siang hari Ramadan. Fa kharaja bin nahari lail, maka keluar dengan siang oleh malam. Kalau malam yang enggak ada kafarahnya karena enggak batal. Nah, begitu juga puasa yang lain. Kita mengqadha puasa, kemudian dalam mengqadha puasa mengwatak, itu batal puasa tapi enggak wajib kafarah, atau puasa sunat. Jadi yang wajib kafarah khusus di puasa Ramadan yang batal dengan watak. Kemudian ini penting kaitnya. Jadi wataknya terjadi sengaja tadi, sengaja, bukan dipaksa, bukan dalam keadaan lupa. Itu yang menyebabkan dia wajib kafarah. Fil farji, ya ini wataknya di mana? Dalam kemaluan, dalam lubang farad. Sawa'un kana kubulan, baik farad itu kubul atau dubur, sama. Yang penting ke dalam lubang itu, baik dari min dzakarin, ya, mengwatak dalam farji, baik farjinya kubul atau dubur, atau farji laki-laki atau farji unsa, atau farji bahimah sekalipun, baik orang itu yang diwatiinya masih hidup atau sudah mati. Artinya umum. Artinya maksud watak itu masuk kata-kata liwat juga, ityanul bahimah, mendatangi hewan juga sama aja. Nah, yang dikecualikan farji doang. Wa kharaja bil wat'i fil farji al wat'u fi ghairihi. Nah, jadi kalau watak bukan pada farad tapi pada selainnya farad, seperti dia mengwatak fi suratiha, pada pusar perempuan misalkan, atau kupingnya dan seterusnya. Nah, kemudian inzal dia, itu batal puasanya tapi tidak wajib kafarah. Ini baca sendiri di sini ya. Kemudian wahwa asimun bihadzal wata, dianya orang yang melakukan wata itu berdosa dengan ini wata. Arti berdosa, dia telah membatalkan puasanya. Walhal annahu asimun bil maddi, asimun bacanya dengan mad, asimun ai asin, dia itu maksiat dengan ini wata. Wa kharaja bidzalkal marid wal musafir,
keluar dengan demikian oleh orang sakit dan musafir. Orang sakit dan musafir, bila dia melakukan wata dengan niat untuk ruksah, dia tidak berdosa karena dia dibolehkan berbuka di bulan Ramadan. Nah, iza wati'a kullun minhuma zawjatahu ammatahu biniyati tarakhus fala kafarata alaih. Nah, maka keluarlah dengan demikian oleh orang sakit, musafir, bila mengwatak oleh setiap dari keduanya, musafir dan orang sakit, akan istrinya atau ammahnya dengan niat tarakhus, dengan niat untuk mengambil ruksah, fala kafarata alaihi, maka tidak ada kafarat di atasnya tiap-tiap si musafir dan orang sakit. Li'annahu ghairu asim, karena dia tidak berdosa bihadzal wati, dengan ini wata. Nah, jadi ke orang yang mewatak di siang hari Ramadan, maka wajib kepadanya oleh qadha dan kafarah. Wajib qadha. Wajib qadha itu segera. Begitu selesai Ramadan, langsung dia harus mengqadha dan membayarkan kafarah. Artinya puasa yang rusak pada hari itu harus diganti, juga tambah kafarahnya. Kafarahnya apa? Wahya itqu raqabatin mu'minah. Dianya kafarah itu membebaskan seorang budak yang beriman. Itqu raqabatin mu'minah. Wa fi ba'dhin nusakhi salimatun minal uyubil mudirrati bil amali wal kasbi. Sampai dalam sebahagian naskah kitab itu salimatun tertulis. Ya, jadi itqu raqabatin salimat mu'minatin salimatin, ada tambahan minal uyub. Sampai dalam sebahagian naskah kitab itu ada salimatun minal uyub. Budak yang beriman lagi yang terbebas dari segala aib-aib mudirrah yang bisa membahayakan dengan amal dan usahanya. Artinya bukan budak yang cacat. Kalau cacat enggak bisa, enggak dihitung. Nah, jadi kafarahnya tertib satu demi satu. Kalau enggak mampu yang pertama, baru yang kedua, berpindah yang kedua. Fa'il lam yajidha, maka jika tidak mendapati, ia akan nyaraqobah. Dia tidak mendapati budak, tidak mendapati atau tidak punya uang untuk membelinya. Fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka puasa 2 bulan berturut-turut keduanya. Puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi tadi man wati'a, orang yang mengwata. Orang yang mengwata itu maksudnya laki-laki, bukan perempuan. Berarti kepada perempuan tidak wajib kafarahnya. Nah, dia wajib mengqadha doang, tidak wajib membayar kafarah. Jadi 2 bulan berturut-turut, nggak boleh berbuka 1 hari pun. Kalau dia 1 hari berbuka dengan sebab musafir atau dengan sebab sakit misalkan, itu batal beriring-iringnya, harus diulang dari awal lagi. Berat benar ini. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu ia, saumahuma, akan puasa keduanya 2 bulan. Enggak mampu puasa 2 bulan. Fa yat'amu sittin, maka bermula dianya kafarah itu memberi makan 60 orang miskin. Fa yat'amu sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Au fakiran, atau 60 orang fakir. Berpindah, memerdekakan lamin, nggak mampu, berpindah kepada puasa 2 bulan. Nggak mampu juga, berpindah kepada memberi makan 60 orang miskin. Maksud memberi makan bukan kita mengundang, bukan kita membuat satu hidangan yang cukup dimakan oleh 60 orang, kemudian kita undang atau kita kirim makanannya, bukan. Maksudnya bukan memberi makanan seperti itu. Tapi makanan ini berupa mud yang belum dimasak. Likulli miskinin muddun, sabit bagi setiap miskin dari 60 miskin itu 1 mud. 1 mud itu berarti 1 sa' 4 mud. 1 mud sekitar 700 gram lah. 6,8 gram atau 700 gram. Mud itu berupa apa? Mimma yujzi fi sadaqatil fitri, daripada mama yang berlaku ia
fi sadaqatil fitri, pada sedekah fitrah. Jadi setiap hal yang berlaku untuk zakat fitrah boleh berupa benda itu menjadi mud kepada orang miskin sebagai kafarah melanggar sebagai kafarah jima di siang hari Ramadan. Artinya kalau di kita ini beras, tergantung makanan pokoknya apa. Kalau makanan pokoknya jagung ya jagung, gandum ya gandum. Artinya mimma yujizi, setiap hal yang berlaku pada sedekah fitrah berlaku pula sebagai kafarah. Fa in ajiza anil jami' istaqarratil kafaratu fi zimmatihi. Maka bila lemah ia, tidak mampu ia dari semuanya. Pembebasan budak nggak mampu, puasa nggak mampu, memberi makan 60 fakir miskin juga nggak mampu, gimana terjadi? Dia terhutang. Istaqarratil kafaratu fi zimmatihi. Tetaplah oleh kafarah tersebut dalam tanggungannya, terhutang. Nanti bila kita mampu baru membayarnya. Fa idza qadara ba'da dzalik ala khaslatin min khisalil kafarah fa'alaha. Ya, fa idza qadara, maka bila mampu ia, ba'da dzalik, sesudah demikian nanti mampu, ala khaslatin, di atas satu perkara, min khisasil kafarah, daripada perkara kafarah yang 3 tersebut, fa'alaha, dia memperbuat ya akannya perkara. Jadi menjadi hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan mampu baru kita laksanakan. Nah, lebih kurang seperti itu secara singkat penjelasan tentang pelanggaran di bulan Ramadan. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.